Jadi sekarang kami bertiga ada di salah satu tempat di mana pernah terjadi tragedi penemuan mayatnya sudah hangus terbakar. Ya, ini kami bertiga. Jadi kami bertiga pergi di sekitaran jam 1 pagi untuk merasakan suasana di situ itu seperti apa. Dan kami juga tidak lupa pergi di siang hari untuk melihat lebih detail tempatnya itu seperti apa. Sembari juga mewawancarai Pak RT dan juga mewawancarai saksi anak SD yang melihat pertama mayat tersebut. Ya, gitu. Jadi gimana ya, perjalanan untuk ke tempat ini lumayan sangat menyusahkan teman-teman. Kita harus menyusuri kuburan, menuruni pegunungan, asik, bukan pegunungan, aku tidak tahu itu sebetulnya seperti apa, tapi lumayan terjal. Dan ya, akhirnya kita sampai. Iya. Wih, teman-teman bisa lihat di Medan tuh. Selasa 2 Agustus 2022, di siang hari, warga Liliba dikejutkan dengan penemuan mayat yang sudah hangus terbakar. Sesosok mayat dalam kondisi hangus terbakar ditemukan di kawasan Kali Liliba. Warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang digegerkan dengan temuan sesosok mayat dalam kali. Hangus terbakar di Kali Kota Kupang. Polisi langsung Bakar di dalam kali di RT 45 Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak sekolah yang melintas di areal itu. Mereka langsung melaporkan ke warga yang rumahnya dekat dengan TKP. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung terjun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan awal dan olah TKP. Jasad pria ini ditemukan dalam kondisi hangus terbakar oleh sejumlah anak sekolah yang melintas. Kali, ya, kali tempat di mana jenazah tersebut ditemukan. Diketahui jenazah tersebut ditemukan oleh seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar sehabis pulang sekolah yang jalurnya melewati kali tersebut. Iya, bocah SD guys. Gila, masih kecil kayak gitu itu gimana ya? Saat identifikasi, jenazah tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki yang berinisial SP. Oh ya, korban ini bukan orang Kupang loh. Korban adalah mahasiswa asal Kabupaten Sumba Barat Daya yang selama ini kuliah di Yogyakarta. Mahasiswa Fakultas Manajemen Universitas Mercu Buana, Yogyakarta angkatan tahun 2019 ini datang ke Kupang. Ini masih kurang jelas beritanya guys, karena dari beberapa media menuliskan tanggal dan tahun yang berbeda. Jadi saya tidak mau memasukkan informasi yang salah. Ini juga pelajaran buat kita semua untuk jangan langsung terima bersih media-media di luar sana. Kita harus sharing dulu, karena jangan sampai kita menyebarkan berita yang palsu guys. So, back to the topic. Beberapa artikel bilang bahwa korban datang ke Kupang untuk merayakan ulang tahun kekasihnya. Tapi di beberapa artikel bilang bahwa itu cuma tipuan. Dilansir dari hitsidn.com, kekasihnya mengatakan bahwa itu cuma tipuan, sebab menurutnya tidak ada acara ulang tahun yang dirayakan pada 10 Juni 2022. Jejak terakhir Facebooknya aktif pada tanggal 31 Juli 2022. Tapi ada salah satu rekannya bilang bahwa dia sempat menghubungi salah satu rekannya lagi di area Kota Kupang ini guys. Jadi ya 31 Juli Facebooknya langsung di off, dan tanggal 1 Agustus dia sempat menghubungi salah satu rekannya. Dan setelah itu udah gak aktif lagi saudara-saudara. Dan pada 2 Agustus keesokan harinya ditemukannya di kali tersebut, Liliba RT 45 RW 1. Dan korban ini berasal dari desa Homba Karipit, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Tapi sayangnya guys, sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Dari 2022 sampai sekarang 2023, sama sekali pelakunya belum ditemukan. Ini sungguh menyedihkan sih guys. Wow. Jujur saya tahu berita ini dari beberapa teman saya dan juga dari beberapa netizen yang komen di beberapa video. Dan akhirnya saya memutuskan untuk, lebih baik saya pergi aja ya. Tapi saya mau membuat video yang lebih menarik. Ya bukan hanya sekedar pergi untuk mengekspor, tapi mau membawa beberapa cerita dari kasus dan tempat tersebut. Nah, akhirnya kita menemukan beberapa informasi dari beberapa artikel, dan kami mengambil beberapa informasi yang memang udah valid. Dan kalau belum valid, kita memutuskan untuk tidak, karena kami tidak mau membuat kesalahan dalam video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, langsung aja cari di Google kasus penemuan mayat di Liliba yang sudah hangus terbakar. Ya, kata kuncinya seperti itu. Tulis saja, nanti muncul banyak sekali artikel dan kalian bisa baca satu-satu. Ya gitu. Dan akhirnya setelah riset saya memutuskan untuk kayak, oke, kayaknya kita harus pergi ke lokasi untuk melihat seperti apa
kelihatannya di siang hari, pagi hari, dan juga di malam hari. Dan akhirnya saya bersama tim menuju ke Liliba untuk menemui Bapak RT untuk meminta izin pergi ke TKP dan juga meminta izin untuk bertanya-tanya. Oke. Nama saya Kadis Gabung. Jadi Bapak ini RT di sini, guys. Nah, kelihatannya yang korbannya dibakar. Ini masih bisa dibilang anak muda, kau sih, Bapak. Ya, anak muda sekitar umur 22 tahun. 22 tahun. Karena 1 bulan kemudian, bulan September, tidak salah, orang tuanya dari Sumba itu datang. Bapak mamanya datang. Bersama dengan anggota datang, mereka turun langsung ke TKP. Ceritanya, jadi anak ini kan bukannya kuliah di Kupang sini, tapi kuliah di Jawa. Mungkin ada urusan apa, dari teman apa dia datang tanpa ketahuan orang tuanya. Kejadian itu 1 bulan baru keluarga datang Iya, karena baru terima kabar. iya, karena ada kabar berita ini. Jadi ini juga bertepatan di belakang rumah saya juga ini. Jadi siang-siang sekitar ya setengah 1 begitu dari pas anak sekolah. Tiba-tiba anak-anak SD ini lari dari bawah karena mereka pulang sekolah. Tahu bagaimana itu ke jalan gitu. Jadi ini anak-anak Marian ini yang lihat ini manusia terbakar. Lari-lari dia datang ke sini. Kata ada orang mati di kali. Sama saya. Bapak-bapak ada orang meninggal. Nah, dalam pemikiran saya waktu itu kan mungkin meninggal keluarga di sini. Siapa yang meninggal? Tidak di kali. Dan setelah mewawancarai kita menuju ke TKP di siang hari. Thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, when I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away. Dan setelah itu kita menuju ke saksi bocah SD kelas 5 itu, guys. Jadi awal-awal tuh waktu dia pulang sekolah, dia dan kawan ada 3 orang, 4 orang. Dia sampai di situ dia ajak dong, bilang kakak deh, misalnya itu biasa jalan sama sekolah dan juga biasa dari situ untuk lebih cepat. Pokoknya mau potong di situ itu kuburan baru bang lihat. Dia bilang betul nih pasti dia bilang ayo kakak ini apa? Kakak lihat sana. Makanya mungkin dia mau lihat tukar maju. Dia turun sendiri ke situ, tinggi bolong. Dia turun sampai di bawah. Dia lihat, dia pikir ini anjing barang, dia ke anjing. Tapi dia ulang begini, dia kaget. Dia tuh takut tuh. Dia naik kembali, dia sama ratasin lah ya, dia naik kembali. Ke sana dia jalan sambil kasih orang-orang di pinggir jalan. Ternyata itu dia belum sempat menangis, dia omong, dia kasih bilang ada mayat di bawah. Mayat terbakar, orang begitu. Di sana orang lain dari sendiri dia punya dia putar kembali ke bawah jambatan sana. Sampai sana baru dia mulai menangis deh. Posisi beta dan saudara orang dulu di bawah situ, dia menangis lewat. Bukan saya bilang kenapa Rian? Dia kan kasih tahu juga dia lewat sambil dia menangis deh. Tapi pikir orang pukul dia. Sampai kasih tahu bilang ini. Dia bilang ini ada orang berbakar, orang begitu. Ada orang. Dia kata pikirnya ada sementara api ada hidup. Dia kata langsung lari kayak gini. Lihat itu mayat jadi banyak orang tapi banyak orang. Biasanya dia yang melihat pertama dia kasih tahu orang-orang nih. Sebelah kali ini yang tahu duluan juga. Orang turun semua. Jadi kita pikir dia dengan kawan turun sama-sama, tapi dia sendiri. Dia sendiri yang turun. Mungkin feeling kok. Mungkin dia karena Dia kalau mau nambah ini yang batu di saat itu nanti orang pada sedikit apa kembali. Jadi dia berbalik. Dia lihat manusia yang ini apa kebakar. Itu kalau misalnya posisi itu kawan musuh atau sudah situ, itu kayaknya dia mayat itu tambah lama itu. Bro ketemu susah. Sampai di sini dia takut kalau dia menangis terus. dia sampai mau ngomong dulu, dia bertanya Jadi juga. di situ dengan ada diam-diam, mereka ambil air garam, mereka ini pas minum dia, lalu ini siram saja kakak. Dia ambil itu tangan.
tangannya masih. Ya, tangan bikin begini gitu tadi. Dia sempat kayak trauma. Iya, iya. Itu berapa lama? Pokoknya makanya pokoknya mulai dari mayat belakang itu ini apa kok bilang apa lalu punya wartawan yang berapa orang datang di sini itu yang dia sudah agak kurang. Sekarang dia lupa itu kata bercerita dia ini apa kalau kita ini apa Jadi lebih aman kalau kita kotorian potong bahas nanti. Setelah kita mewawancarai bocah SD itu, enggak juga sih, lebih tepatnya kita mewawancarai kakaknya karena emang bocah SD-nya itu kebetulan lagi bad mood guys ya. Aduh kesian. Dan akhirnya setelah itu kita memutuskan untuk kembali ke rumah dan memikirkan konsep kita harus buat seperti apa, dan akhirnya setelah jam 1 pagi kita memutuskan untuk turun ke bawah. Jujur itu medannya lumayan sadis sih. Sekarang Kotong ada di kuburan Liliba. Oke, jadi kenapa tiba-tiba Kotong sudah di kuburan? Karena memang jalan untuk menuju ke TKP itu harus lewat sini guys. Ya karena ini jalan satu-satunya yang Kotong bisa lewat ya. Betul. Dan ngomong-ngomong sekarang jam berapa? Sekarang ini jam 00.52. Dan untuk pikiran sendiri dari bertanya-tanya, kira-kira orang tuh bawa jenazah itu jam-jam begini tuh? Menurut informasi yang beda dapat sih sepertinya iya. Iya, karena dong ketemu itu sudah di siang hari. Nah gini, daripada lama-lama Kotong langsung ke TKP sako? Iya, biar sih terlalu bacot. Ini sih. Wih, masuk trailer bisa. Baru bilang hati-hati kaki. Wih, di bawah ini lebih bebatin ya, sumpah nih. Wih, son sudah tadi siang sih. Son sudah tadi siang. Siang sudah. Ini karena kota sudah jadi ada bekas jalan. Tapi tadi bete yang buka jalan dulu. Boleh tanam berduri lagi. Anjir. Jangan bertahan di depan. Tahan begitu ya. Ini pun turun nih. Tuh. Awi mama. Sudah betulan nih. Ini betul licin nih kajok. Iya sih kajok nih. Sumpah bisa nung kusum kajok. Tahu licin bisa nung kusum. Apa-apa saya besok opening jatuh nih. Pandai enggak sudah berpakut. Wucek. Oh, yang oli tuh. Masih. Apa tuh? Garis polisi. Mana? Oh ini ya. Oh kepiting besar nih mama ya. Itu center. Kepiting gua ikan kodok anjir, tapi kepiting tuh ya. Kodok itu. Ya. Wih, teman-teman bisa lihat di Medan tuh. Ya men. Jam 1.3. Begini ada lewat sini kan? Pasti ini jembatan sih. Itu anak kecil pulang kayaknya dia lewat situ. Pasti sih. Yang saksi itu dia lewat sini. Lewat sini ngelihat semacam karung atau Enggak, langsung kayak betul-betul langsung mayat. Mayat. Langsung terbakar. Sekarang yang beta pertanyakan ini, dong bawa turun di ke mana? Kayaknya kalau sonde dong lempar saya mungkin. Wih, sonde. Dia mayat kayak taruh rapi di situ. Rapi kok? Kayak ditaruh gitu. Itu kayaknya asumsi beta nih ya. Lempar sih sampai sini baru ambil baru taruh kembali di situ. Iya sih, bisa jadi dong lempar, baru dong turun ke dong rosok atau dia beban. Tapi kasihan juga ya.
Itu betul-betul sudah bisa turun sampai berdiri guys. Kita harus duduk rosot celana baru turun ke bawah. Kalau tidak kotong terpelosot. Dan itu betul-betul terjal dan totally kotong datang pas gerimis-gerimis. Nah itu udah balumpur, batu, basah itu. Di situ teman-teman bisa lihat punya teman jatuh mau 3 kali. Habis itu yang satunya jatuh karena terpleset. Totally saya aman, puji Tuhan. Dan setelah itu kita sampai di bawah, kita bercerita, melakukan live di sana. Ya, suasananya dipenuhi kodok-kodok guys ya. Ini berbunyian. Jangan laba-laba. Sudah. Malu pas metan lu masuk ke dan ter apa? Jangan ini kok. Sempat ada live sekarang guys. Jadi sekarang ada live. Jadi sekarang sudah jam 1:43. Kotong bakal stay lagi di sini sampai kalau emang bisa sampai terang. Kotong bakal stay di sini sampai terang. Sambil coba buat rasa suasana di sini itu seperti apa guys. Untuk saat ini sih yang beta rasa kayaknya enjoy sa. Soalnya kotong sambil live tuh dan yang nonton tadi asik-asik semua seru-seru. Jadi di kotong bawanya enjoy sa. Di jam Ada apa nih? Ada apa? Bisa 2 kali. Anjir, bakawin le. Ai bener. Hujan guys. Gimana ya? Oke, jadi sekarang ini sudah jam 5:55. Oke, sebenarnya ini kotongnya mau stay di sini dari gelap sampai terang. Tapi kotong sempat pergi cari makan di Alfamart dan ternyata kejebak hujan. Dan hujan baru selesai di sekitaran jam 5:55. Jadi ya kotong turun kembali lagi guys. Jadi ya kayaknya kotong soalnya bakal lama-lama lagi di sini karena sudah terang. Coba tuh bakal kembali. So ya, potong lihat sedikit-sedikit sekitar. Oh, di sana tuh kayaknya belum deh. Dan jujur sampai di sana tidak merasa hal-hal aneh. Totally plong, gak ada hal-hal yang kayak mungkin feel horror atau bikin merinding. Aman total, semuanya tidak ada hal-hal yang di sana, tidak ada hal-hal yang janggal di sana, totally aman total. Dan setelah itu kita menuju kembali ke atas untuk membeli makanan, tapi ternyata hujan, saudara-saudara. Hujan. Kita terjebak di Alfamart dan ternyata langit udah cerah dan pas juga hujannya udah reda, kita langsung kembali lagi ke TKP, turun lagi, terosol lagi dan akhirnya sampai. Ya kita lihat situasinya di pagi hari seperti apa sambil merasakan. Jujur di sana sejuk sih pagi-pagi karena banyak pepohonan ya, banyak tumbuh-tumbuhan, betul-betul sejuk, sudah ada feel-feel horor dan ya itu enak banget sih. Kayak ada di hutan Amazon. Enggak ya? Oke, enggak. About you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress like in fate.
Jadi seru sekali sih kali itu, betul-betul ini pengalaman yang keren karena itu betul-betul udah rasa kayak gimana ya, aku tuh daki gunung, turun gunung, kayak pendaki tuh, gila keren. Pokoknya keren banget bro. Jadi ya untuk perasaan saya pergi ke tempat itu jujur beta sedih sih. Beta kayak di situ beta membayangkan itu jadi korban tuh gimana gitu, kayak ya kesian. Dia dibuang terus dibakar, gila men. Tapi juga sampai sekarang tapi masih geram itu pelakunya belum ketemu gitu. Pelakunya sampai sekarang belum ketemu guys, ini jujur kesian sekali sih. Saya tidak tahu ini kepolisian masih mengurus kasus ini atau enggak, saya tidak tahu. Dan saya juga tidak mau masuk dalam ini, tapi saya cuma mau bilang bahwa semoga pelakunya bisa cepat ketemu dan bisa diberi hukuman setimpal dengan apa yang dibuat. Oke, thank you.